Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang sebuah teknik atau sebuah cara untuk memblok sinyal yang ada di sekeliling kita. Nah, kira-kira teknik ini apa namanya? Teknik ini disebut dengan namanya sinyal jamming atau sinyal jammer. Nah, apa itu sinyal jamming? Yuk kita bahas. Mungkin sebagian teman-teman di sini pernah nonton film-film action ya, di mana biasanya ada suatu scene di mana dia akan membuat sebuah area yang bebas sinyal. Artinya, kita tidak bisa menggunakan sinyal apapun di dalam area tersebut. Kita nggak bisa telepon, kita nggak bisa SMS, dan lain-lainnya. Nah, konsep ini yang disebut dengan sinyal jamming. Secara definisi, sinyal jamming ini merupakan sebuah cara yang dirancang untuk melakukan blocking terhadap komunikasi-komunikasi dari sinyal-sinyal radio frekuensi. Baik itu digunakan dalam mobile phone, seluler, walkie-talkie, dan lain-lainnya. Alat untuk melakukan jamming ini disebut dengan jammer. Kira-kira bagaimana cara kerja dari jammer ini? Sebenarnya simple. Jammer ini akan memancarkan sinyal radiasi di sekitar alat tersebut supaya dia akan menyerang atau menahan frekuensi sinyal yang masuk ke dalam area kita. Jadi konsepnya itu hampir sama kayak intersepsi ya. Jadi ketika ada komunikasi yang menggunakan sinyal dengan frekuensi tertentu, maka dia akan masuk ke dalam alat yang namanya jammer tadi. Sehingga kesannya itu sinyal komunikasi tadi itu diblok oleh si jammer. Nah, perangkat yang ada di dalam sekitar area atau coverage jammer itu, dia tidak akan mendapatkan sinyal dari luar. Makanya teknik ini disebut dengan sinyal jamming. Jadi konsepnya hampir sama kayak DDoS lah. Jadi si pengguna tadi tidak bisa menggunakan layanan-layanan yang berbasis sinyal. Nah, cuman yang harus teman-teman ingat bahwa alat ini atau si jammer ini tidak bisa mengcover semua sinyal. Artinya, dia tidak bisa melakukan blocking ke semua sinyal yang ada di dunia saat ini. Jadi, untuk memblocking sinyal Wi-Fi misalkan, maka ada jammer khusus yang untuk melakukan blocking terhadap sinyal Wi-Fi. Jadi, tidak ada satu alat jammer itu dapat mengakomodir atau melakukan blocking dari semua sinyal. Misalkan, ada sinyal Wi-Fi, ada sinyal seluler, ada sinyal walkie-talkie. Nah, itu di-blocking sama satu alat atau satu jammer. Itu nggak ada. Jadi rata-rata, kalau teman-teman searching di internet, itu biasanya jammer itu penggunaannya khusus untuk sinyal-sinyal tertentu. Nah, nanti alat-alatnya, teman-teman bisa lihat contoh sebelah sini. Bentuknya itu kotak, biasanya kotak, kemudian ada antena-antenanya. Nah, inilah salah satu bentuk dari alat yang namanya jammer. Kemudian untuk jenis-jenis jammer ini banyak sekali. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, ya. Ada yang namanya Wi-Fi jammer, kemudian ada yang namanya cellular network jammer, ada yang namanya drone jammer, kemudian ada juga yang namanya GPS jammer, Bluetooth jammer, sampai dengan radio frekuensi jammer. Jadi hampir semua sinyal-sinyal wireless yang ada di dunia saat ini itu punya penangkalnya istilahnya ya, atau si alat jammernya. Apakah tindakan jamming ini merupakan tindakan ilegal? Bisa disebut dengan ilegal, bisa juga disebut dengan legal. Kalau digunakan oleh masyarakat umum untuk kepentingan pribadi, itu pasti tindakan yang ilegal. Nah, tapi biasanya orang-orang menggunakan jamming ini untuk kegiatan-kegiatan misalkan ya, kayak di ruang teater. Dimana kan kalau teman-teman masuk ke ruang teater itu kan tidak boleh ada suara-suara yang ribut ya, atau suara-suara yang bising. Kayak misalkan suara telepon, suara notifikasi SMS, WA, dan lain-lain. Makanya untuk menghindari itu biasanya panitianya memasang alat jamming tadi. Jadi kalau kita masuk ke ruang teater, pas cek HP itu pasti no service. Padahal sinyalnya mah ada gitu ya, sinyalnya masuk. Tapi sudah di-blok oleh si jammer tadi. Bahkan kalau di luar negeri itu ada beberapa restoran yang menggunakan alat ini. Termasuk juga di museum, bahkan di bioskop, sampai dengan di tempat-tempat ibadah.
Kemudian bisa juga digunakan pada area-area untuk keselamatannya atau kesehatan. Misalkan kayak di rumah sakit, kemudian di klinik medis, di airport. Terutama di airport ini bahaya ya, kalau misalkan ada interferensi sinyal. Biasanya di airport itu pasti dipasang alat-alat jammer ini. Atau juga digunakan oleh para aparat keamanan, misalkan oleh polisi, oleh TNI, atau tentara, sampai dengan unit-unit keamanan lainnya. Jadi tidak semua orang atau masyarakat bisa menggunakan alat ini, walaupun alat ini terjual bebas di luar sana. Tapi hati-hati, di beberapa negara itu sudah punya aturan-aturan atau undang-undangnya terkait dengan masalah sinyal jamming ini. Bagaimana nih, teman-teman tertarik nggak tentang sinyal jamming ini? Sebenarnya sisi positifnya ada sih, supaya tidak ada orang yang melakukan intersepsi atau melakukan spying ya, atau mata-mata ke area komunikasi di rumah kita misalkan. Ya worth it juga sih sebenarnya, cuman sekali lagi teman-teman harus paham aturan dan juga undang-undangnya di negara kita seperti apa. Contoh misalkan kayak gambar di sebelah ini. Nah ini salah satu bentuk dari drone jammer. Jadi kalau di area komplek teman-teman banyak drone yang berkeliaran gitu kan kadang-kadang kita risih ya. Kan kita tidak tahu, biasanya kan ada dipasang kamera lah, dipasang alat pengintai lah, dan seterusnya. Nah, untuk menjatuhkan si drone-drone tadi, teman-teman gunakan alat seperti ini. Jadi silakan kalau teman-teman mau beli, mau digunakan, ya itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, mungkin segini saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa menambahkan ilmu dan juga bisa menambahkan wawasan buat teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus dukung channel saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.